kita dalam tema tidak ada yang mustahil, Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan 52. Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan 52 berkata demikian. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman-Nya dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Yang akan disebut oleh pemazmur seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak pernah layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang seseorang yang paling menyenangkan itu sebetulnya adalah orang seperti saya. Karena setiap kali saya ditanya, orang berkata apa? Dari mana? Saya orang Kudus. Saya orang Kudus. Kudus itu bahasa Arabnya kan Al-Quds. Kudus itu suci. Kudus itu 50 kilo dari Semarang. Ya, banyak makam di sana, salah satunya makam Sunan Kudus. Suci. Tapi memang ya maaf kata ya, kalau kita dilahirkan di Malang begitu rasanya kalau ditanya, Bapak orang mana? Orang Malang. Tapi yang lebih menyedihkan adalah orang yang lahir di Palu mati di Sorong. Mati di kota Palu di Sulawesi. Lahir di kota Palu, matinya di Sorong di Palu. Tapi hari ini saya mau katakan, ada satu orang yang paling malang, bukan karena dia berasal dari kota Malang, tapi ada seorang yang malang sekali dan saya pikir ini orang yang sangat-sangat menyedihkan. Namanya siapa? Bartimeus. Yang tahu kita. Saudara tahu arti nama Bartimeus? Arti nama Bartimeus itu adalah haram, tidak halal, unclean. Dan mungkin lahir dari keharaman. Ini kan tidak enak. Saya punya banyak mahasiswa dari berbagai luar pulau. Ya. Namanya aneh-aneh. Ada yang namanya kimia, gitu ya. Tapi itu tidak ada yang fisika atau biologis. Tapi ini nama tidak menyenangkan sekali. Saya yakin kalau saudara kasih nama, pasti nama yang baik. Minimal namanya seperti saya. Sugeharto. Sugekaya. Atau duit. Dan saya bersyukur. Untuk orang tua saya
saya tidak kasih nama saya Suke Utang. Itu kan lucu banget gitu ya. Wagu begitu orang Jawa. Hari ini kita akan mendengarkan ceramah dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Yang dipakai Tuhan hari ini kita akan bicara tentang terobosan ekonomi. Bagaimana kita bisa mengatasi hutang-hutang kita. Kita panggilkan pendeta Suke Utang. Saudara dikasih Tuhan. Jadi saya bersyukur orang tua saya memberi nama Suke. Tapi ini saudara dikasih Tuhan Timotius. Dia adalah namanya unclean, tidak halal. Dan bukan hanya dia itu saudara sudah namanya jelek, orang miskin. Orang miskin saudara. Sehingga kerjaannya apa? Ngemis, bukan pengusaha genteng. Ngemis. Ya. Kalau di Jawa itu kan banyak ya. Orang ngemis itu kan wajahnya mengas supaya diberi belas kasihan. Oh nyuwun, nyuwun. Pak anak kayak orang ikut seneng preman. Dan bukan hanya yang miskin. Dan bahasa Jawa itu kadang-kadang ya kodok atas. Nah kita bahasa Indonesia masih lumayan ya disebut miskin gitu ya. Orang masih oke lah gitu ya kan, masih oke. Tapi nah bahasa Jawa itu kan gak enak, kere gitu. Banget gitu ya kan. Nah kita kan masih gitu. Nah orang miskin itu apa itu? Tabung 3 kilo kan bisa. Hanya untuk rakyat miskin gitu ya. Apa juga melu saudara. Tapi kita ditulis di bahasa Jawa hanya untuk rakyat kere, mesti rasa. Saya yang dikasih itu. Ini orang adil. Sudah begitu, sudah namanya haram. Dia miskin, kerjaannya ngemis, buta. Syukur kalau buta kaya itu masih luar biasa. Ada Pak buta kaya? Ada. Seorang penyanyi ya, mungkin seangkatan saya pernah dengar. I just call to say I love you. Siapa? Stevie Wonder. Buta tapi lah ini buta tapi miskin. Maaf kata kalau pakai bahasa Jawa. Sekali lagi saya tidak pernah mengutarakan. Maaf kata. Istilahnya kalau kere picap miskin. Coba Anda budayakan itu apa? Sebenarnya nganti gitu. Tapi inilah kenyataan. Itulah simpang Timotius. Dan bukan hanya sekedar itu. Dia juga tinggal di sebuah kota yang namanya Yeriko. Yeriko itu adalah kota yang terkutuk. Yosua berkata, engkau akan membangun temboknya dengan mengorbankan anak sulungmu. Dan kau akan bangun, pintu gerbangmu dengan pengorbanan anak bungsu. Dan ini yang terjadi. Saya sudah beberapa kali ke Israel dan saya masuk kota Yeriko. Kota Yeriko sampai hari ini masih menjadi kota yang begitu kumuh dibanding dengan kota-kota yang lain. Tapi kenapa orang diajak ke sana? Karena di sana mau lihat namanya pohon Sakeus. Jadi kalau kita lihat kan, Sakeus kan tinggal di Yeriko. Ada pohon Sakeus, Amalia, mata air yang ditahirkan oleh Nabi Elia. Hanya itu aja yang tadi dia. Ini kota sampai hari ini tidaklah semaju seperti kota-kota yang lain. Saudara yang dikasih, inilah situasi. Kalau orang berkata ini kompleks, tapi perhatikan, ketika Bartimeus yang miskin, yang buta, yang namanya begitu jelek, haram,
dan dia tinggal di kota yang tertutup, ketemu Tuhan, terjadi sesuatu. Saya ingin katakan kepada saudara, pastikan kalau engkau ketemu dengan Tuhan Yesus, pasti terjadi sesuatu. Kalau Anda membaca di Lukas pasal 7 tentang kisah seorang anak muda di Nain yang dibangkitkan oleh Tuhan. Kalau kita membaca kisah ini, terjadi sebuah tragedi kehidupan yang begitu memilukan hati. Karena di kota Nain yang nama artinya adalah kota yang indah, sama seperti dekat Ambarawa itu, kalau di Jawa ada yang namanya apa? Bandungan, betul ya? Bandungan, masih ingat ya Bandungan? Kenapa dikasih nama Ambarawa kan di sini? Ada banyak orang Ambarawa di sini. Ya, betul. Dari Ambarawa. Banyak ya dari Ambarawa. Nah di Ambarawa itu ada kota namanya Bandungan. Kenapa disebut Bandungan? Kok enggak Semarangan? Karena hawanya di sana katanya dingin dan sejuk seperti kota Bandung. Tapi hari ini kalau saudara pergi Bandungan, yo podoai panas. Nah ini itu adalah artinya kota yang indah, kota yang luar biasa. Tetapi di sana terjadi sebuah tragedi kehidupan. Ada seorang janda yang hanya punya anak satu-satunya, dan anak itu sakit, dan pada akhirnya anak itu mati. Oh, saudara yang dikasih Tuhan, Anda coba bayangkan, ada seorang janda hanya punya satu anak satu-satunya, dan anaknya mati. Oh, itu membuat sedih si janda ini. Dia kehilangan pengharapannya, dia kehilangan masa depannya. Dia pikir, kalau aku sudah makin tua, maka anakku yang akan memberikan uang, bisa memberikan aku makan. Kalau aku semakin tua, anakku yang akan memberi perlindungan. Tapi semuanya itu hancur lebur. Karena apa? Anaknya mati. Sedihlah dia. Tetangganya juga sedih. Dan keadaan makin sedih karena apa? Di tanah Israel itu ada sebuah tradisi. Kalau ada semacam itu, sama seperti kalau saudara mengadakan sebuah pesta, entah khitanan, entah pernikahan, selalu mengundang yang namanya penghibur profesional, ya kan? Kalau Anda orang kaya, maka Anda mengundang artis ibu kota, ya kan? Kalau agak kaya, mengundang artis ibu kota Lampung, ya kan? Kalau kurang kaya, saudaraku, ya orjen tunggal. Nah orang duit, ya nyetel sak banter, penting ramai, kan begitu. Penting ramai, saudara. Nah sama di sana juga terjadi. Kalau ada orang yang sedih semacam itu, ada kematian, maka diundang yang namanya peratap profesional, yaitu apa? Orang-orang yang kerjaannya nangis, ya. Jadi suasananya apa? Supaya tambah sedih. Kalau gembira tambah gembira, kalau sedih tambah sedih. Dan itu bayarannya beda-beda. Kalau nangisnya cuma bayarannya 5.000, ya gocing saudara. Kalau lebih keras lagi ada nadanya dan cibawa terus dipanggil saudara. Itu bayarannya jembar saudara. Tapi kalau sambil saudara bulung-bulung gitu, dicabuti kabeh rambutnya, itu bayarannya cepet jeng 1.000. Jadi ini suasana sudah sedih, ditambahi lagi dengan kesedihan yang begitu memilukan. Wah ya wes, jadinya apa? Banjir air mata. Jadinya apa saudara? Tangis-tangisan. Saudara pintas. Kalau perhatikan, ketika rombongan ini dibawa keluar kota, karena biasanya pemakaman itu di luar kota, ya di luar benteng. Rombongan yang penuh dengan kesedihan,
rombongan yang penuh dengan keputusasaan. Tidak ada harapan. Bertemu dengan rombongan Tuhan Yesus, rombongan Sang Juru Selamat, rombongan Sang Pemulih, rombongan Sang Penyembuh. Dan ketika mereka ketemu Tuhan, kalau Anda baca apa yang terjadi, firman Tuhan berkata, maka tergeraklah hati Yesus oleh putus asa. Dan Ia menjamah anak muda itu dan berkata kepada anak muda itu, terjadi kepada kita, walaupun anak muda itu sudah mati, ditangisi sedemikian rupa, bukan hanya oleh ibunya, bukan hanya oleh saudara-saudaranya, bukan hanya oleh tetangganya, tetapi oleh perata-perata profesional. Karena waktu itu juga bagus. Saya mau katakan, ketika kita ketemu Tuhan Yesus, pastikan terjadi sesuatu. Karena ketika kita ketemu dengan Tuhan, disitulah terjadi kesembuhan, disitulah terjadi pemulihan, disitulah terjadi penguatan, disitu terjadi apa yang namanya pertolongan. Saudara yang dikasih, dan itu yang dialami oleh Bartimeus. Ketika dia ketemu Tuhan, dia ngomong sama Tuhan, Yesus adalah kasianilah. Dia tahu, dia butuh Tuhan. Dan dia sudah tidak bisa apa-apa. Lah mau berobat bagaimana orang namanya ngemis? Satu-satunya pengharapan adalah Tuhan. Dia berkata, Yesus anak, kasihanilah. Tapi semua orang yang ada di sekitarnya berkata, menengok, diam. Kamu itu siapa? Bau. Kamu itu siapa? Kamu ini pengemis, kamu ini miskin, kamu ini namamu jelek. Diam aja. Tapi saya mau katakan, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita. Dia tidak pernah melihat orang, siapapun, kalau datang kepada Tuhan, dia terima, dia sembuhkan, dia pulihkan. Bahkan dia datang ke dunia ini untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan. Saudara yang kasih Tuhan, seringkali kan manusia itu lihat apa yang kita pakai, ya, apa yang kita kendali. Satu kali saya diberi oleh Tuhan melalui seorang teman saya satu mobil, itu harganya 5 miliar. Aneh ya, kalau saya naik mobil itu sedan 2500 cc. Itu tukang parkir itu bisa, kalau parkir itu ya, parkir itu bisa bilangnya begini, ayo mundur bos, mundur bos, ya kanan kiri bos, tapi nak saya naik guling saya, menaik, maju, mundur, orang bos hilang sekarang. Orang itu, iya. Apa yang kita pakai, kita kenakan, ya. Kalau tasnya Gucci gitu ya, bukan Gucci di Tegal ya, Gucci gitu ya, atau Hermes. Namanya sebetulnya kalau saya ke Perancis itu kan bukan Hermes, namanya kan kalau orang Perancis nyebut itu, kalau saya ketemu dengan orang Perancis, waktu kita tasnya bukan Louis Vuitton, itu wong Jowo. Saya bilang waktu saya ada di sana di antara teman saya, Pak, jalan tuh Pak, itu tokonya Louis Vuitton. Saya bilang, oh itu saya LV ya, Louis Vuitton. Oh salah, bukan Louis Vuitton. Nah Louis Vuitton itu asli wong Jawa. Kalau mereka ngomong itu ada Louis Vuitton. Kita satu tasnya tapi aksennya saya Jawa. Louis Vuitton, tas apa? Louis Vuitton. Sebetulnya baca Louis Vuitton. Saya dari orang dia gali dengan apa yang dia naiki, apa yang dia makan, ya. Apakah dia orang berpangkat atau tidak? Apa dia orang yang kaya atau tidak? Apa dia orang yang berkuasa? Tapi saya mau katakan,
Yesus tidak pernah membeda-bedakan. Kalau kita mau datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan mau terima kita. Ketika kita sakit, Tuhan mau sembuhkan kita. Amin. Ketika kita susah, Tuhan mau menghibur kepada kita. Amin. Ketika kita dalam pergumulan yang berat, Dia sanggup untuk mengadakan mukjizat bagi setiap kita. Amin. Begitu mulia doa kita. Yang tidak pernah beda-beda. Oleh karena itu ketika Bartimeus berteriak, Yesus anak Kau, kasihanilah. Semua orang berkata, nggak usah banter, apa mau mampu. Orang miskin juga tidak pernah bisa beli odol dan sikat gigi. Tapi apa yang terjadi? Nah ini yang harus saya katakan. Bartimeus tidak putus asa. Ketika semua orang berkata, diam, tidak usah ngomong lagi. Yesus tidak bakalan dengarkan. Karena kalau kita membaca ya, Tuhan Yesus kan diikuti bukan hanya puluhan, ratusan orang. Makanya dalam peristiwa Yesus dimakan 5.000 orang, itu kan ribuan orang. Jadi saya bayangkan ya pada waktu itu, jangankan Tuhan Yesus, saya itu pernah satu kakak. Karena orang yang maju itu begitu banyak, itu di pabrik di daerah Pati sana. Itu sampai dekorasi itu hampir roboh. Karena apa? Orang-orang maju terus, yang stop dari stop sampai dekornya itu begitu mau jalan. Saya bayangkan Yesus lebih lagi dahsyat. Jadi diikuti oleh urusan. Bagaimana mungkin Tuhan Yesus mendengar suara Bartimeus? Tidak bisa mengingat. Tuhan itu melihat hati. Hari ini saya kalau Bapak Ibu saudara ingin mendapatkan mukjizat dan ingin mendapatkan kesembuhan, siapkan hati. Itu berkat Tuhan tolong. Dan Bartimeus berteriak dengan keras. Dia berkata, Yesus, anak kasih. Saya yakin ya, ini bukan hanya bicara soal bagaimana dia berteriak lebih kasar. Bagaimana nada suaranya lebih ditinggikan lagi. Tapi ini lebih berbicara tentang bagaimana hati terus berharap dan berharap dan berharap. Dan kita tahu pengharapan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata apa? Tidak pernah mengecewakan. Ketika Anda dan saya berharap kepada Tuhan Yesus, pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Segala sesuatu itu tidak ada yang mustahil. Bahkan saya pernah sebagai seorang hamba Tuhan, saya mengatakan, wah ini tidak sembuh. Jadi satu kali kisahnya, saya itu KKR, kesembuhan ilahi, di kota Singkawang, itu di Kalimantan Barat. Nah, kota Singkawang itu secara demografi, secara kependudukan, 95% itu adalah orang-orang Tionghoa. Dan orang Tionghoanya bukan hanya dari satu suku, ada banyak suku yang ada di sana. Ada orang yang bersuku Ge, ada yang suku Teochew, suku Hakka dan sebagainya. Dan tidak semua orang yang mempunyai suku itu bisa bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin itu bahasa nasional. Sama seperti kita. Kita punya bahasa nasionalnya bahasa Indonesia. Tapi ada kita yang berasal dari Jawa, bisa berasal bahasa Jawa, dari Sunda bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Timor, Kupang dan sebagainya. Bahasanya lain-lain. Ya. Nah, jadi pada waktu itu saya mulai undang mereka maju. Dan ada seorang ibu sekitar umur 60 tahun dituntut oleh seorang ibu yang muda usia 25 tahun.
Lalu saya tanya sama yang muda, ini siapa? Pendeta, ini mama mertua saya. Lalu sakitnya apa? Lalu dia bilang, dia sudah 25 tahun. Jadi sejak usia 35 tahun, dia itu bisu dan tuli. Kami sudah berobat, tidak ada kesembuhan. 25 tahun, dia hidup dalam kesunyian. 25 tahun, dia tidak bisa berbicara. Oke, saya katakan, yuk percaya sama Tuhan, tidak ada yang mustahil. Sudah, saya mulai doakan, dan biasa saya kemudian kembali lagi dan saya tes. Ya, sudah sembuh. Saya mulai berdiri di depan ibu itu, lalu saya mulai berteriak. Ibu, apakah ibu sudah bisa mendengar? Asumsinya kan dengar dulu baru bisa ngomong, bisa jawab kan. Ibu sudah bisa mendengar. Dia cuma, menurut saudara sudah sembuh belum? Saya rasa juga begitu. Tapi saya pikir kok mungkin suara saya terlalu pelan. Karena biasanya kalau KKR begitu saudara. Jadi kalau KKR kita itu ya ribuan orang. 5.000, 10.000 orang. Lalu saya bilang dengan lebih keras, Ibu! Ibu! Apakah ibu sudah bisa mendengar? Wah, ini ramai. Ini belum sembuh, belum dengar. Ya. Tapi tiba-tiba Kudus ingatkan saya. Anakku, engkau ada di mana? Aku ada di Singkawang. Ini orang sudah tua. 80% gitu. Orang-orang tua tidak bisa bahasa Indonesia. Oh, bahasa Mandarin saja tidak bisa. Hanya bisa bahasa suku. Jadi saya panggil anak menantunya. Kamu sini. Pak, tanya orang dalam bahasa yang dia mengerti. Dia sudah bisa dengar apapun. Oh, dites ya Pak. Iya tak. Jadi caranya aku ngerti. Dia panggil orang ini. Sini. Ngomong dalam bahasa yang dia mengerti. Lalu dia mulai memalingkan wajahnya ke mamanya. Dia mulai teriak sama mama. Mama, Hosiang, Sabjaya, Apuyokai, Omaha, Uni Hasi, Opang Hosi. Itu saya tak dengar saudara. Karena aku kira walaupun motor Pasifik saudara. Kalau saya ke Tiongkok pelayanan bolak-balik itu saudara. Iya wis ora. Kalau ngomong, miso udah malah wah pucat tahu. Tapi kalau saya ngomong, yang tanya sesuatu pada mereka bahasa itu, mereka jawab, wah pucat tahu. Oh yang bodoh kan ngerti bahasa itu, wis saya takut mana. Selama gue dikasih Tuhan. Jadi, mama, Hosyam, Sabjaya. Ikan bakar anaknya. Lalu apa yang terjadi? Mamanya mulai, tadi, jadi dia itu sudah mendengar, sudah bisa ngomong, sudah bisa buka bilang. Tapi saya takut, dia nggak mungkin. Itu kan sama seperti ada saya berdiri di depan saudara dan saya mulai tanya kepada saudara. Plak. Kalau saudara gimana? Iki wong dia nih. Lu bodoh. Dia bodoh kayak kasusnya di NTT itu. Di Nusa Tenggara Timur, KKR gitu. Tiba-tiba ada seorang ibu sudah cukup tua. Usianya 70 tahun. Tiba-tiba ngomong, saya tanya itu pendeta-pendeta yang di depan. Itu bahasanya apa kok itu? Aku anak muda. Betul ya? Dengerin. Iya Pak, doa yang muda. Untuk ujung sana ada satu pendeta. Anda pilih saya. Maka saya ngerti. Itu bahasa di dekat perbatasan dengan Timur. Dia itu akan memuji Tuhan. 20 tahun aku bisu,
hari ini aku sudah mendengar. Puji Tuhan, haleluya. Oh, artinya kata-kata haleluya, puji Tuhan. 20 tahun aku bisu habis kali sana. Mau kata kita Tuhan yang macam-macam jadi saya keliling 26 negara sekarang bahasanya macam-macam. Kalau kita mau kena syukur itu sertifikat segala. Kalau di Timur Tengah saya selalu kata syukur. Terima kasih. Saudara beliau kasih dan batin beliau sih, saudara. Ya percaya dan Tuhan mendengar. Tuhan. Lalu ketika dibawa ke Tuhan Yesus, Tuhan berkata, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagi? Apa yang kau? Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Yang tentunya kita rindukan hari ini terjadi dalam hidup. Ketika Tuhan bertanya kepada kita, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagi? Batin Yesus, ampuni aku ini. Dan firman Tuhan berkata, menarik sekali. Ampuni supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu melihat imannya yang menyelamatkan. Bartimeus percaya bahwa Yesus sanggup untuk menyembuhkan. Bapak Ibu, saudaraku, saudara-saudaraku yang muslim, terlalu banyak saudara-saudara muslim kita tidak iseng. Kadang-kadang saya ikut Pak Wito kena ya, disembuhkan, bahkan ikut pelayanan. Jangan pernah putus asa. Kita punya Tuhan Yesus yang sama. Memang Tuhan berkata, oleh pilu-pilunya kamu telah sembuh. Pilu-pilu itu bekas luka, bekas cambukan. Yesus mati di atas kayu salib. Darahnya terkucur untuk menghapus dosa kita. Tetapi dia mengalami luka-luka. Dia mengalami penyiksaan yang begitu luar biasa. Supaya apa? Supaya kita disembuh. Jadi kalau kita melihat salib, itu sebetulnya ada dua sisi. Lihat dari depan, itu lihat kasih Tuhan yang menyatakan. Darahnya terkucur menebus dosa.